Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bidzalika yastahiqul mar'u 'ubudiyatallahi azza wa jalla alladzi la maqama lil 'abdi asyrafa minhu. Ini masih pembahasan yang kemarin. Saya baca sedikit potongan terakhir yang kemarin. Maka seseorang dengan sebab itu, dengan sebab dia tidak pernah ngaku-ngaku yang milik Allah menjadi miliknya, yang daya upaya dari Allah menjadi daya upaya milik dia, dia tidak pernah ngaku-ngaku kekuatan yang harusnya dari Allah, memang milik Allah. Ini dia ngaku-ngaku kekuatan dia. Kalau sudah bisa seperti itu menghilangkan keakuannya, maka yastahiqul mar'u ubudiyatallahi azza wa jalla alladzi la maqama lil 'abdi asyrafa minhu. Dia berhak mendapat posisi, berhak mendapat legalitas kehambaan kepada Allah. Kehambaan kepada Allah yang tidak ada maqam, yang tidak ada posisi yang lebih mulia ketimbang kehambaan kepada Allah. Itu adalah posisi paling mulia. Jadi posisi paling mulia seorang hamba, posisi paling mulia kita, ini adalah kehambaan kita ketika kehambaan kita ini sudah diakui oleh Allah. Sudah ada legalitasnya. Kan kadang-kadang kita cuma ngaku-ngaku doang. Hamba Allah, saya mah hamba Allah, tapi begitu dapat musibah Rasulullah, tahu Rasulullah? Mudumel. Katanya hamba Allah ngaku-ngakunya. Hamba Allah tapi dalam hati mah apa gini amat ya. Ya hamba Allah katanya, ngaku-ngaku doang. Namanya hamba Allah. Apalagi kalau nyumbang, hamba Allah, hamba ribu, hamba Allah, ngakunya hamba Allah. Ngaku-ngaku doang. Ngakunya kita yang ngaku-ngaku kita, bukan Allah yang mengakui bahwa kita hambanya. Nah di sini kita bisa diakui sebagai hamba Allah, dan Allah benar-benar melegalisir bahwa engkau adalah hambaku kalau kita bisa menghilangkan ego kemarin, menghilangkan aku, menghilangkan ngaku-ngaku, menghilangkan ngaku-ngaku. Jadi ngaku bahwa ini sholatku ya Allah, ini kebisaanku, ini ilmuku ya Allah, ini retorikaku, ini penampilanku ya Allah, ini udah kuku semua tuh. Kalau itu masih ada, maka belum posisi kehambaannya masih belum benar, belum sempurna. Jadi ngaku-ngaku hamba doang, cuma Allah nggak pernah ngakuin dia sebagai hamba. Justru para nabi, para rasul itu dipuji oleh Allah dan diakui bahwa para nabi, bahwa beliau ini adalah hamba Allah. Innahu kana abdan syakura. Sering Allah memuji para nabinya dengan sebutan innahu kana abdan syakura. Ya, Nabi Ibrahim dipuji sebagai hamba, benar-benar. Begitu juga Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Allah udah melegalisir bahwa Nabi Muhammad hambanya, benar. Karena Nabi Muhammad udah benar-benar la haula wala quwwata illa billah. Nabi Muhammad udah benar-benar sampai pada titik bahwa tidak punya apa-apa. Nol, benar-benar nol. Nah kalau sudah seperti itu, barulah sempurna posisi kehambaan. Orang yang sempurna posisi kehambaannya, maka itulah posisi yang paling tinggi. Tidak ada posisi yang paling mulia kecuali posisi kehambaan itu. Posisi kehambaan itu benar-benar merasa benar-benar nol di hadapan Allah. Nah maka itulah posisi yang paling tinggi. Karenanya di pembahasan kemarin orang-orang tasawuf atau orang-orang sufi ini bisa dikatakan damuhu hadar wa milkuhu mubah. Maksudnya harta benda orang-orang sufi itu boleh-boleh aja diambil sama siapa aja. Darahnya juga sah-sah aja ditumpahkan. Itu orang sufi. Sampai segitunya. Ini bukan berarti boleh sewenang-wenang, bukan, tetap yang namanya syariat harus ditegakkan. Tetap hukum harus ditegakkan, tapi ini untuk membuktikan bahwa orang-orang sufi ketika dia ditetapkan oleh Allah menjalani satu takdir, maka dia nggak bakal nuntut apa-apa. Miliknya hilang, nggak apa-apa. Orang itu juga Allah yang sudah menakdirkan. Itu orang-orang sufi. Karenanya
nanti harus ada fathul muin sebelum tasawuf memang, karena syariat harus jalan. Karena kalau tasawuf doang ya bisa ketinggalan juga, harus ada syariat. Nanti kita lihat ininya, kita lihat korelasinya antara tasawuf dengan syariat, tasawuf dengan fikih. Kama qala syair, sebagaimana syair yang dikatakan oleh seorang penyair, alastali khalfan minni, apa nih? Alastali khalfan minni kafa syarafan fama wara'aka li qasdun wa matlubu. Itu baharnya itu. Alastali khalfan minni kafa syarafan, bukankah engkau menjadi penggantiku dan cukuplah kemuliaan dariku. Fama wara'aka li qasdun wa matlubu, maka tidak ada selain engkau, untukku tidak ada maksud dan tujuan. Maksudnya hanya Allah saja. Ini penyair yang sudah sampai pada tingkat asyik maksyuk. Jadi sudah benar-benar merasakan asiknya bersama Allah. Tidak ada, bukankah engkau yang sebagai penggantiku, bukannya engkau yang sebagai penggantiku. Aku nggak mau ngapa-ngapain, maksudnya engkau saja ya Allah yang cover semua urusanku, dan cukuplah itu sebagai kemuliaanku. Tidak ada selain engkau untukku tujuan dan harapan, hanya engkau ya Allah. Ini syair. Walihadal makna, dan karena makna ini, karena pengertian yang sama ini, pengertian bahwa kita tidak boleh ngaku-ngaku, semuanya milik Allah. Kanat indahum daqaiqu khataratil hududi, maka ada menurut orang-orang sufi daqaiqu khataratil hududi, halusnya khatir, harusnya bersitan hawa nafsu. Hudud itu bersitan bagian hawa nafsu. Wa khafayati hawa jizil hawa, dan juga samarnya bisikan-bisikan hawa nafsu. Wa kullu ma yaqtadi baqa'a haddin nafsi, dan segala sesuatu yang menuntut tetapnya bagian nafsu atau jatah nafsu. Wa thubutiha, dan juga kokohnya nafsu. Fi mahabbatil maqamati, dalam menyukai maqam, menyukai posisi-posisi, kemuliaan-kemuliaan. Wa itharil altabi, dan juga dalam memenangkan kelembutan-kelembutan, kehalusan-kehalusan. Wal karamati, dan keramat-keramat. Ada yang seperti itu. Dunuban azimatan, dosa yang besar. Wa akhlaqan damimatan, dan akhlak yang buruk. Laimatan qadihatan, dan juga tercela, qadihatan, dan juga cacat. Fi sidqil ubudiyyati, dalam benarnya kehambaan. Wal ikhlasi, dan juga benarnya ikhlas. Lirububiyyati, kepada ketuhanan, pada ketuhanan Allah. Yatubuna, yang mana mereka para sufi bertaubat. Min jami'i dzalika, dari keseluruhan itu semua dosa. Bertaubat ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Wa yata'awwadzuna bihi, dan mereka para sufi mohon perlindungan bihi, kepada Tuhannya, kepada Allah. Min syarrihim, dari buruknya diri mereka. Wa yakhafuna, dan mereka khawatir, takut. Musakanatahu, akan sukun itu anteng, diam. Antengnya atau tentramnya dzalik. Wa mulahadatuhu, dan juga melirik atau memperhatikan dzalik. Ghayatul bu'di, dalam sejauh-jauhnya atau puncaknya kejauhan. Wa nihayatil makri, dan juga ujung dari tipu daya. Wa tardi, dan penolakan. Ya, tidak boleh ada klaim, tidak boleh ada pengakuan bahwa ini ibadahku, ini kebisaanku, ini ilmuku. Nggak boleh. Itu harus benar-benar dihilangkan. Dan ini adalah tujuan utama tasawuf atau tujuan utama orang-orang sufi, menghilangkan keakuan. Itu tujuan utamanya. Kalaupun di bab-bab sebelumnya ada banyak pembahasan tentang hawa nafsu, kemudian gelapnya hati ketika meninggalkan kewajiban, tapi nggak ada rasa sedih, gelapnya hati, tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Kalaupun ada makalah atau nasihat-nasihat sebelumnya seperti itu hanya perantara atau sarana saja untuk mencapai
tujuan yang paling ujung atau paling pokok. Apa tujuan yang paling ujung? Ya ini. Tujuan yang paling ujung dari sufi, seorang sufi atau tasawuf, tujuan yang paling utama adalah menghilangkan keakuan. Nah, menghilangkan keakuan harus benar-benar hilang akunya. Jadi hanya Allah aja, bahkan sudah tidak ada akunya. Sayanya itu udah ada, guanya udah nggak ada. Karena kalau masih ada gua, masih ada aku, berarti masih ada kepentingan diri. Kepentingan diri. Buat apa sholat bang? Surga. Emang kenapa jauhin maksiat bang? Takut sama neraka. Berarti masih ada kepentingan. Terus taat ibadah ya puluhan tahun, 30, 40 tahun di dunia buat apa? Ya buat bahagia di sana, bukan buat Allah. Nah, kalau ada di situ, kalau ada mentok ke situ, berarti itu masih ada hal-hal yang sifatnya itu sangat halus dan masih tersimpan dalam hawa nafsu. Untuk orang-orang sufi, untuk orang-orang tasawuf yang seperti ini benar-benar dihilangkan. Keinginan-keinginan yang sifatnya sangat halus, pengen hidup dunianya itu lancar, rezekinya banyak, dia sholat duhanya rutin, sholat duha pengen supaya hasil maksudnya dia banyak selawat, pengen supaya dilindungi dari musuh-musuh, dia baca hizib nasor. Bukan yang salah, bukan hizibnya, bukan sholat duhanya, tapi tujuannya ini. Nah, untuk orang-orang sufi, untuk orang-orang tasawuf, tujuan-tujuan yang halus ini, tujuan yang halus seperti ini benar-benar dihilangkan, harus pokoknya keluar dari diri, harus nggak boleh ada dalam diri. Karena selama masih ada itu berarti kepentingan diri kita pengen sesuatu yang sifatnya keinginan kita dan menjauhi sesuatu yang menyakiti atau membahayakan kita. Itu berarti masih mentingin diri kita sendiri. Kalau masih mentingin diri kita, berarti masih ada diri kita. Kalau masih mementingkan aku, berarti masih ada keakuan. Padahal tujuan utama dari tasawuf adalah menghilangkan keakuan. Terus bagaimana? Udah nggak ada semuanya. Udah nggak ada. Karenanya menurut mereka para sufi, pengakuan, kemudian juga keinginan disebut khafayati hawa jizil hawa. Samar sekali bisikan-bisikan hawa nafsu itu, sangat samar. Pengen ini, pengen itu, nggak pengen dunia, ya Allah saya. Terus pengen apa? Cuma pengen sabar, bisa sabar. Cuma pengen bisa ridho. Pengennya ini nih yang salah nih. Pengennya ini. Cuma pengen bisa ma'rifat, mengenalmu ya Allah. Ma'rifatnya emang nggak salah. Yang salah apa? Pengennya. Karena udah pengen. Yang pengen siapa? Gua. Kalau udah gitu, tuh halus-halus banget yang begitu. Pengen makom ini, pengen makom itu artinya tadi sabar, pengen makom ma'rifat, ridho, pengen makom ini, atau pengen yang lain-lain. Misalnya yang lebih kasar lagi, pengen dapat keajaiban, pengen punya karomah, keramat, biar orang-orang pada datang minta air sama saya, banyak air kolam tuh, nggak mau minum, minta air, pokoknya orang kudu ke saya, kalau ada yang perlu apa-apa saya tuh pengen karomat kayak gitu, karomah atau keramat, dianggap keramat. Ini untuk orang-orang tasawuf, dzunuban azimatan, dosa besar, saudara, dosa besar untuk orang-orang tasawuf. Pulang sendiri nggak mau ngaji susah kan ya. Cuma memang ada hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ini min babi hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ini termasuk satu tema atau satu kondisi hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Untuk al-abrar itu adalah orang-orang baik. Al-abrar itu orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah baik, sholat jamaah terus, sholat duha juga nggak putus, sholat tahajud bangun terus, sedekah itu juga nggak pernah alpa, dia terus nggak pernah alpa Indomaret, tapi pokoknya dia terus melakukan kepada ibadah itu.
Cuma di balik ibadah itu dia punya keinginan, ya Allah saya pengen dengan sholat ini, ya Allah saya pengen dengan sedekah ini, ya Allah saya pengen dengan semua ibadah ini, saya pengen di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang seperti ini untuk al-abrar, untuk orang-orang baik yang sifatnya umum, orang-orang baik yang sifatnya ini lebih banyak, mayoritas, boleh-boleh aja. Boleh. Orang sholat duha buat rezeki boleh. Baca waqiah buat rezeki boleh. Menurut al-abrar, untuk orang-orang al-abrar. Nah, ini tingkat al-abrar. Tapi untuk muqarrabin ini termasuk diantaranya adalah para sufi yang pada ngaji hikam. Yang pada ngaji hikam, pengen ngamal hikamnya. Untuk orang-orang tasawuf, para sufi yang pada ngaji hikam, kalau udah tahu seperti ini, maka udah harus ditinggalkan level yang tadi. Jadi sholat duha ya sholat aja, bukan pengen apa-apa. Sholat tahajud ya sholat aja, ngamalin hizib nasr ngamalin aja, bukan pengen apa-apa. Terus apa yang dipengenin? Yang dipengenin cuma Allah lah. Itu sampai hilang benar-benar keakuan, hilang benar-benar klaim-klaim bahwa ini milikku. Nah, karena kalau sudah punya klaim ini milikku, saudara, sama kalau kita punya klaim ini mobil-mobilku, kan pasti kita pengen ganti pelek, pengen dicat ulang, karena masih ada klaim milikku. Tapi kalau udah nggak ada klaim itu, terserah mau diapain aja terserah. Menghilangkan keakuan ini tujuan puncak dari tasawuf. Karenanya kalau masih ada keakuan, pasti nanti akan rentan pada hal-hal yang lain, seperti aku pengen karomah, soalnya masih ada aku pengen keajaiban, aku pengen rizki. Walaupun itu menurut orang-orang al-abrar bagus, tapi untuk muqarrabun nggak bagus. Ada hal-hal yang untuk tingkatan al-abrar itu baik, tapi untuk tingkatan atasnya nggak bagus. Nah, ini berlaku juga secara umum, dan banyak contoh kasusnya seperti ini. Korban untuk Nabi Muhammad wajib korbannya wajib, tapi untuk umatnya nggak wajib, karena Nabi udah tingkat atas. Sholat tahajud buat Nabi Muhammad wajib, tapi buat kita nggak wajib, karena Nabi Muhammad udah atas. Jadi kalau tinggal sholat buat kita gimana? Tinggal sholat tahajud buat kita gimana? Yang penting sholat fardu, sholat duha, qobliyah ba'diyah masih jalanin. Kalau kita nggak tahajud gimana? Bagus ya? Dosa nggak maksudnya ya? Dosa nggak? Nggak dosa. Jadi masih termasuk orang-orang bagus ya kita? Bagus, al-abrar bagus tetap. Orang yang pada umumnya bagus tetap. Tapi buat tingkatan para nabi jelek. Jadi ada satu hal atau ada hal-hal yang untuk orang umum itu bagus, tapi untuk orang khusus yaitu muqarrabin itu tercela, itu ada yang seperti itu. Dan harus kita perhatikan hal-hal yang sifatnya untuk orang khusus. Ini ada pada kitab Al-Hikam ini, Al-Muqarrabin. Nah, menghilangkan keakuan di sini. Terus bagaimana kalau ini sudah diamalkan? Ya, kalau sudah diamalkan tasawuf, ya jadinya tasawuf, jadi sufi. Benar-benar mau jadi pemimpin atau jadi imam aja udah nggak ada gairah. Bener nggak gitu? Bener, nggak ada gairah. Nggak ada gairah mau jadi imam, mau jadi pemimpin nih. Nggak, udah abang aja. Saya mau aja, saya mah abang aja, nggak ada. Akhirnya saya juga mau ngajar. Di tasawuf, apalagi suruh jadi imam. Imam di sini maksudnya imam sholat maupun jadi pemimpin, nggak bakal maju. Tasawuf. Terus gimana? Harus fathul mu'in, harus syariat juga, Barokahnya ada syariat. Ya, Nabi Muhammad juga ada syariat. Barokahnya pengamalan syariat. Ada yang jadi imam, kemudian ada perluasan wilayah oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, perluasan wilayah, karena memang ada
ada satu tujuan untuk lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ada satu tujuan atau satu target untuk itu. Dan harus seperti itu. Fikih harus seperti itu. Fikih harus maju dan ada hukum-hukum yang ditegakkan. Kalau nggak seperti itu nggak jalan. Jadinya tasawuf semua nggak jalan juga. Harus ada syariah. Cuma kalau boleh saya katakan yang paling pas dan paling dekat dengan kita, contoh ini, jalannya syariat sekaligus tasawuf. Ini paling dekat ada pada Allahyarham Gus Dur. Gus Dur ini gimana enggak mimpin Indonesia, saudara. Sebelumnya mimpin NU. Saya mimpin tuh. Itu kalau pakai tasawuf doang nggak bisa. Kalau pakai tasawuf doang nggak maju. Artinya nggak bakal maju. Ya bukan saya ini. Ini bukan saya, ini punya Allah, nggak apa-apa dah itu mah. Biarin aja, ini kan punya Allah. Habis NU kalau begitu. Indonesia juga begitu, nggak bakal maju. Kenapa saya bilang paling dekat dengan kita itu Gus Dur? Gus Dur punya target. Beliau Allahyarham Gus Dur punya target, ini punya tujuan mulia secara syariat yang menjalankan tadi syariat, pengamalan syariat, maju jadi imam pengamalan syariat, dan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya ya harus dipenuhi. Penegakan hukum, kemanusiaan semua harus dipenuhi. Karena itu bagian dari penegakan hukum atau bagian dari syariat. Fikihnya harus ditegakkan. Tapi begitu beliau dituntut untuk mundur, padahal udah ratusan ribu dari Jawa Timur dikirim ke Jakarta. Kalau mau bela bisa Gus Dur. Kalau mau ya gitu misalnya habis Jakarta. Dan Gus Dur tetap presiden. Tapi apa kata beliau? Tidak ada jabatan yang perlu. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dibela mati-matian sampai dengan pertumpahan darah, nggak ada. Walaupun tujuan beliau ini adalah tadi syariatnya adalah untuk menegakkan hukum, untuk menjalankan, kalau dalam Islam itu hukum positif namanya fikih. Ya, tapi begitu kita masuk lebih dalam lagi, maka Gus Dur tetap ada tasawufnya. Enggak, ketika udah sampai pertumpahan darah atau sesuatu yang sifatnya mafsadah, mudarat, sesuatu yang sifatnya bahaya untuk kemaslahatan, dan itu kaitannya dengan fikih. Fikih itu pasti harus darul mafasid, harus mencegah kerusakan. Nah, selama itu sudah hendak ada kerusakan, maka tasawuf di sini harus main. Artinya bagaimanapun tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dibela mati-matian sampai dengan pertumpahan darah. Coba kalau bukan Gus Dur itu, orang udah ratusan ribu siap turun. Gimana kalau Chandra jadi presiden? Udah siap semuanya. Itu panser bukan banser, panser tank. Ya tank itu sama Ahmad Banser diangkat aja bisa itu. Tapi nggak mau Gus Dur. Jangan, udah balik Jawa Timur. Nggak mau. Karena tidak ada jabatan di dunia yang harus dibela mati-matian, karena dengan pertumpahan darah itu nggak boleh, nggak ada yang seperti itu. Tidak harus dibela. Ini pertama kaitannya syariat dengan tasawuf. Jadi syariatnya harus jalan, tapi begitu sampai pada titik gimana syariat ini harus membela, apakah maslahat atau mafsadah, apakah kerusakan atau manfaat, maka harus main tasawufnya di sini. Makanya banyak nasihat-nasihat beliau, diantaranya itu tadi, dan juga nasihat kalau kamu masih tergantung, kalau Anda masih tergantung dengan pujian orang dan celaan orang lain, berarti Anda masih hamba amatir. Hamba amatir, saudara. Kalau amatir kan belum profesional ya, belum profesional amatir, masih hamba-hambaan. Hambanya itu masih tadi hamba Allah, kata hamba-hambanya, saya hamba Allah tapi masih ngedumel, namanya itu hamba-hambaan, bukan hamba profesional. Tapi kalau hamba profesional, mau disanjung, mau dicaci, dia tidak akan bergeming, sama aja, sanjungan maupun pujian sama aja, karena dia nggak akan menganggap itu yang dianggap cuma Allah saja. Ini paduan antara syariat dengan tasawuf ini harus. Nah, bisa sampai kepada kita
ngaji hikam ini, ngaji Fathul Mu'in, ini juga lantaran ada syariatnya, ada fikihnya. Ada fikihnya. Ya gimana nggak ada fikihnya, nggak ada syariatnya. Yang bikin Demak Bintoro, atau Demak Bintoro ya, kerajaan Demak, itu kan Wali Songo. Wali Songo kurang apa tasawufnya, tapi tetap jalan syariatnya, yaitu tetap ada yang namanya kerajaan Islam pertama di Jawa itu harus ada. Syariat harus tetap jalan. Nanti kalau sudah pada tahap atau fase tertentu, maka tasawuf juga harus berjalan juga. Nah ini harus berjalan seiring. Nggak bisa kita hanya tasawuf aja nggak maju, nggak maju. Syariat aja keras, syariat aja keras jadinya. Ya pokoknya syariat aja bakal keras. Ya dikit-dikit kisos, potong tangan, dikit-dikit serang. Itu secara syariat itu kan udah makar itu. Secara syariat makar itu. Menggulingkan kekuasaan yang sah tanpa bukti kan makar secara syariat. Makanya Gus Dur itu waktu di istana, saudara, saya mau cerita Gus Dur aja paling dekat tuh perpaduan syariat dengan hakikat Gus Dur. Waktu di istana negara, beliau disuruh mundur. Sebenarnya udah pasukan dari Jawa Timur, Banser dan Gus Durian, pecinta-pecinta Gus Dur itu udah disuruh pulang beliau, tapi beliau belum mau meninggalkan istana, bukan karena kekeh, cuma nggak ada dasarnya. Apa dasarnya saya meninggalkan istana? Kalau saya meninggalkan istana berarti lari dari perang, al-firor nazar, lari dari perang dosa besar. Terus gimana caranya supaya saya keluar dan sifatnya konstitusional? Karena keluar dengan desakan itu inkonstitusional. Keluar dengan desakan itu, dengan desakan anggota MPR DPR kasus Bulog Gate, dengan desakan demo-demo bayaran itu kan inkonstitusional, nggak ada bukti apa-apa mereka. Terus gimana caranya supaya saya beranjak atau pindah dari istana konstitusional? Nah Gus Dur memikirkan itu, nggak mau asal pergi aja, karena kalau pergi berarti berlari dari perang, harusnya bela mati-matian. Tapi Gus Dur pakai tasawuf, nggak ada yang perlu dibela mati-matian. Terus gimana caranya supaya konstitusional, supaya ada regulasinya? Maka Gus Dur minta tolong kepada Gus Yahya waktu itu, minta tolong Camat Gambir, bangsa ini. Minta tolong kepada Camat Gambir, tolong bikinkan surat Pak Camat Gambir, bilang Pak Camat Gambir tolong bikinkan surat supaya Gus Dur keluar dari istana. Karena istana negara itu dari Gambir. Jadi begitu Gus Dur keluar, ada suratnya apa? Diusir sama camat. Begitu aja, selesai. Karena kalau keluar begitu aja, kalau keluar tanpa surat, berarti lari dari peperangan. Harusnya Gus Dur bilang mati-matian itu. Karena itu lari dari perang dosa besar. Tapi Gus Dur pakai tasawuf. Nggak ada kekuasaan di dunia yang perlu dibela mati-matian. Cuma salah juga kalau lari dosa besar. Tadi saya bilang, maka supaya nggak dosa besar harus ada konstitusinya. Nah yang resmi di situ siapa? Camat Gambir. Tolong minta bikinin camatnya pergi atau keluar dari istana. Keluar Gus Dur, udah terus cuci ganjur. Sampel itu jarang yang tahu itu. Supaya tetap konstitusional. Idza qulta, jadi seorang sufi yang sedang mengamalkan tasawuf ini pasti akan merasa khawatir dengan bisikan-bisikan dan keinginan-keinginan akunya ini, ya, karena akunya ini akan bisa mengklaim dan akan membesarkan, semakin besar akunya akhirnya tidak melihat Allah dan tertolak dari Allah, naudzubillah. Kama qila, sebagaimana diucapkan, idza qulta ma adnab taqalat mujibatan wujuduka dambun la yuqasu bihi dambu. Idza qulta ma adnabta, ketika engkau berkata wahai laki-laki, apa dosa? Idza ma adnabtu, ketika engkau berkata wahai laki-laki, apa dosaku? Qalat, maka menjawab perempuan, mujibatan menjawab wujuduka dambun,
Adamu aja udah dosa, la yuqasu bidzambu, dan dosa yang tidak bisa dikiaskan dengannya dosa apapun. Ini syair. Maksudnya ada, nih cuma perumpamaan. Ada orang tanya, emang dosa saya apa? Salah saya apa? Saya kan ibadah. Salah saya apa? Ibadah saya minta surga, ibadah saya minta rezeki. Salah saya apa? Maka jawabannya, wujud. Jangan ibadah-ibadah itu yang kamu bahas. Wujud kamu aja itu sudah sebuah dosa. Kamu ada di dunia aja itu sudah sebuah dosa atau sesuatu yang tercela. Maksudnya begini saudara, wujud yang dimaksud dalam syair ini adalah eksistensi. Eksistensi itu ada. Kalau wujudnya ini kemudian merasa bahwa aku ada, aku ibadah, aku sholat, ini kan berarti masih mengakui eksistensinya, mengakui adanya aku. Nah, adanya aja ini udah dosa. Mengakui adanya aja ini udah dosa. Karenanya nggak usah ngerembet ke hal yang lain. Salahku apa? Ibadah kok kesana kesini kok susah, kok nggak boleh selamat dari neraka, nggak boleh masuk surga juga. Salahku apa? Lo akumu yang salah. Akumu saja itu sudah merupakan sebuah masalah. Terus bagaimana? Hilangkan aku. Oleh karenanya harus kita sadari juga bahwa semua yang ada, wujud itu artinya kan ada. Semua yang ada di dunia itu pasti sifatnya pasif. Termasuk ada itu sendiri. Adanya kita ini jangan pernah merasa bahwa kita ada. Terus apa? Diadakan. Kita diadain. Pinter bukan, tapi dipinterkan. Terus mulia bukan, tapi dimuliakan. Kuat bukan, tapi dikuatkan. Semua tuh pasif, semua dikuatkan, semua pakai di. Nah, di balik itu semua ada yang menguatkan. Itulah yang wujud hakiki. Sampai wujudnya kita ini sebenarnya mawujud. Wujudnya ini kita sebenarnya ini diadakan. Wujudnya kita diadakan. Jadi bukan kita ada, bukan aku ada, tapi aku diadakan. Maka di situ ada Allah. Aku dimuliakan, di situ ada Allah. Aku dipinterkan, maka di situ ada Allah. Jadi wujud kita, maksudnya wujud kita masalah, itu kalau kita mengakui bahwa kita ada dengan sendirinya, itu masalah. Masalah, sebuah kesalahan besar. Karenanya harus selalu melihat bahwa ia tidak ada kalau tidak diadakan. Ia tidak pinter kalau tidak dipinterkan oleh Allah. Ia tidak kaya kalau tidak dikayakan oleh Allah. Jadi semuanya dikayakan. Semua yang ada di dunia pasti di. Coba dah. Farhan lahir. Lahir tahun 1990. 99. Padahal bukan lahir, dilahirkan. Ada yang bisa mencontoh sendiri? Berontak, dilahirkan semuanya itu. Semuanya tidak, semuanya itu diadakan. Jadi pasif. Maka harus benar-benar dihilangkan keakuan itu. Dzukira annahu kana li ba'dil muluki wallahu a'lam bishawab.